Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms, bagaimana kabar Moms? Semoga Moms baik-baik saja. Senang sekali kita hari ini berjumpa lagi ya Moms. Bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Di mana hari ini kita akan membahas tentang COVID pada klaster keluarga. Moms, hari ini tentunya temanya seputar COVID, di mana kita tahu situasi dan kondisi saat ini adalah sudah tinggi sekali angka yang positif COVID di Indonesia. Kalau kita mau lihat juga peningkatannya setiap hari, juga beberapa hari terakhir ini sudah mencapai 4 ribuan untuk satu harinya. Dan dikabarkan juga bahwa sekarang ini klaster keluarga juga menjadi klaster baru, di mana penderitanya juga cukup banyak. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Moms bersama dengan Dr. Dirga Sakti Rambe MSCS PPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita akan membahas tentang waspada COVID-19 di klaster keluarga. Wah, ini tentunya mengkhawatirkan sekali ya Moms, situasi yang kita tahu sekarang ini. Kita langsung ngobrol nyatanya seputar tema kita hari ini, yaitu waspada COVID-19 di klaster keluarga. Kita sudah terhubung dengan Dr. Dirga Rambe. Hai dokter, selamat siang. Apa kabar dokter? Selamat sore Mbak Enji dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Sehat ya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dokter, ini saat ini kita bisa bilang bahwa situasi di negara kita, situasi COVID-19 di dunia dan juga di negara kita ini sudah memprihatinkan ya. Di Jakarta, di Indonesia sendiri kita tahu pertambahan kasusnya sekarang tuh sehari udah 4 ribuan. Kita tahu di bulan September sendiri ya dokter, cuma 2 hari ya yang kalau nggak salah pertambahannya hanya 2 ribuan. Selebihnya 3 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 3 ribu, 3 ribu. Betul begitu ya dokter Dirga ya? Betul. Bahkan sekarang mencapai hampir 5.000. Itu dia nih dokter, ini kan sebenarnya mengkhawatirkan, dan kita juga mendengar bahwa klaster keluarga ini juga berkembang dengan pesat. Ya nggak sih dokter? Ini gimana sih dokter perkembangan penularan COVID-19 di klaster keluarga bisa terjadi? Mungkin kita bisa menjelaskan juga nih kepada moms yang menyaksikan live Instagram kita siang hari ini. Ya, baik. Kenapa klaster keluarga atau klaster rumah itu sangat penting ya? Karena keluarga itu unit terkecil dari masyarakat. Betul. Jadi kalau sampai ada klaster keluarga, artinya penularan di masyarakat itu tinggi sekali. Ya. Dan data dari DKI aja itu 7.500 kasus COVID itu disumbangkan atau berasal dari klaster keluarga. Nah, jadi ini menggambarkan situasi di lapangan betul-betul tidak terkendali. Nah, klaster keluarga itu bisa terjadi itu karena apa sih, dokter? Ya, yang terutama adalah satu karena ada orang kan ada anggapan sekarang gini, saya di rumah aja bisa kena COVID, padahal nggak kemana-mana. Iya, tapi kita dia sering lupa banget mendengar bahwa, itu. Iya, tapi dia lupa ada anggota keluarga, ada orang serumah yang setiap hari masih keluar rumah, masih ke kantor, masih kerja. Mungkin di luar dia ada kontak, atau mungkin dia nggak disiplin dengan protokol, sehingga pulang menularkan orang-orang serumah. Iya. Ya, itu yang terjadi ya dokter Dirga. Jadi sebenarnya dari mungkin salah satu anggota keluarga yang masih sering keluar masuk, dalam artian mungkin ya bekerja, kita tahu, atau mungkin juga mungkin gini deh dokter, pertanyaan juga saya ingin saya tahu, mungkin karena juga sebagian besar yang menyaksikan live Instagram kita adalah ibu-ibu. Mungkin nggak sih COVID itu klaster keluarga juga bisa timbul dari mungkin kalau kita belanja sayur atau belanja kebutuhan yang lainnya, mungkin nggak dok? Saat kita keluar rumah. Sangat mungkin ya. Jadi apapun aktivitas kita di luar rumah pada saat ini itu berisiko ya. Oleh karena itu tetap ya, kalau bisa di rumah aja, kalaupun keluar rumah hanya untuk hal-hal yang esensial. Mau keluar ke kantor kerja cari duit silakan, tetapi habis dari kantor harus pulang. Jangan mampir dulu, jangan nongkrong dulu ya. Apalagi kita sekarang sedang PSBB nih di DKI. Iya. Oke. Nah, dokter, kalau kita mau berbicara atau membahas tentang pasien COVID pada anak-anak, sejauh mana pertambahan jumlah pasien COVID yang terjadi pada anak-anak nih, dok? Ya, kasus COVID pada anak di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di Asia ya, di Asia Tenggara setidaknya ya. Itu yang menjadi perhatian.
Tapi memang sebetulnya dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak itu lebih kurang rentan untuk kena COVID. Oh Ya. gitu, kenapa tuh Tapi dok? memang lebih ya sebenarnya mekanisme pasti belum diketahui, tetapi salah satu dugaannya bahwa virus itu untuk nempel masuk ke tubuh kita, dia perlu tempat yang namanya reseptor. Nah, pada anak-anak ini tempat masuknya ini reseptornya masih dikit, jadi susah untuk nempelnya. Ya, tetapi bukan berarti bahwa anak-anak tidak bisa terinfeksi, bisa banget ya. Dan hati-hati yang usia di bawah 1 tahun itu risikonya tinggi untuk mengalami COVID yang berat. Oh, oke. Ya, jadi mungkin saja terjadi juga pada. Oke, nah dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya mulai bacakan ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Cory_Paulina. Siapakah di keluarga yang paling mudah tertular sebenarnya? Tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Mungkin ini pertanyaan lebih ke anak-anak banget atau orang tua dalam artian mungkin yang sudah sepuh. Yang lebih rentan tuh siapa dok? Yeah. Yang lebih rentan adalah satu, orang di atas 60 tahun ya, orang yang tua. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit kronik ya, sakit diabetes, sakit jantung, sakit ginjal, obesitas, itu yang lebih rentan sebetulnya, yang paling rentan. Oke. Dokter Dirga, pertanyaan selanjutnya masih dari Cory_Paulina. Bagaimana dengan ibu hamil yang positif COVID lalu bersalin? Nah ini gimana nih dokter? Ya, tentu ini membutuhkan penanganan yang khusus dan harus dilakukan di rumah sakit rujukan COVID ya. Nah, pada prinsipnya memang sampai saat ini secara resmi ya, penularan COVID pada lewat janin atau transplasenta itu memang belum resmi diakui atau dilaporkan. Tapi pada sehari-hari sudah banyak sekali satu laporan yang menyebutkan bayi yang baru lahir dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, itu ternyata positif dengan status ibunya positif ya. Jadi mungkin kita perlu menunggu, kita perlu menunggu penelitian lebih lanjut. Apakah jangan-jangan memang ada penularan terjadi lewat plasenta? Baik. Oke, itu jadi bisa saja ya dokter ya. Nah dari Puput, Algi Fari bertanya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar dapat meminimalisir penyebarannya? Salah satunya adalah 3M ya dokter ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tapi yang mungkin bisa dilakukan juga untuk mencegah klaster keluarga semakin berkembang dan semakin banyak nih, apa yang bisa dilakukan oleh para moms nih dokter? Ya, tadi yang pertama ya, kan banyak atau sebagian mungkin ada yang ibu-ibu bekerja ya, ada working mom. Jadi ingat, Anda semua yang keluar rumah, apapun aktivitasnya itu berisiko. Jadi saat di luar rumah perhatikan betul ya, tadi protokol 3M tadi mesti kita kerjakan betul-betul ya. Pulang juga langsung ganti baju, mandi, supaya di rumah jangan sampai nularin ke anak-anak atau ke orang tua gitu. Oke, itu yang bisa dilakukan. Harus langsung mandi moms ya, harus langsung mandi dad, langsung membersihkan diri sebelum kita bersayang-sayangan, bercengkrama dengan keluarga ya dokter ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Nurul Dotratna. Dok, sebenarnya makanan kita beli di luar itu tuh harus dipanasin lagi nggak sih? Kalau iya nutrisinya nanti hilang, gimana ya? Ini mungkin juga sering menjadi perdebatan bahwa kalau beli makanan boleh gitu kan, tapi harus dipanasin lagi gitu kan. Nah ini gimana nih dokter? Ya, sebetulnya sampai saat ini tidak ada satupun laporan penularan COVID lewat makanan, itu belum ada. Walaupun secara teoritis bisa, misal nih kita beli ketoprak nih, terus abang-abangnya nggak pakai masker, bisa aja dropletnya ada di masanya, tapi sampai sekarang itu belum ada laporannya. Nah, memanaskan makanan juga mesti hati-hati, karena satu, kalau overheating zat gizinya rusak, jangan sampai itu Yang kedua, virus corona itu mati pada suhu 56 derajat selama 30 menit. Ya, jadi kalau cuma di microwave sebentar, oven sebentar itu mungkin mengurangi, tetapi tidak mati ya, nggak akan mati. Jadi tetap kita kalau beli makanan harus dari tempat yang bersih gitu. Betul. Ini menarik sekali nih.
kan rata-rata pasti kalau kita beli makanan kita akan panasin di microwave. Dan tadi kan dokter sebenarnya bilang virus corona itu akan mati pada suhu 56 derajat dan dalam waktu 30 menit. 30 Kita panasin makanan paling lama 2 menit, Dok, paling lama. 2 menit 3 menit. Berarti nggak terlalu ada efek ya, maksudnya ya jauh dong, Dok, dari yang apa tadi ya, yang benar-benar yang harusnya dilakukan kalau kita benar-benar ingin mematikan virus dengan panas ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Farida Fandiari. Dokter, bagaimana saya harus bersikap terhadap tetangga saya yang kena COVID, tapi di mana rumah kami jaraknya hanya beberapa, nggak jauh lah. Wah, ini pasti deg-degan. Dan biasanya, Dok, ini saya juga pernah baca, katanya klaster keluarga juga sering terjadi dalam kondisi mungkin di rumah orang tuanya nggak apa-apa, tapi anak-anaknya bermain di kompleks atau di area perumahan. Nah, di situ tuh biasanya kadang-kadang juga suka timbul anak-anaknya sebagai carrier pulang ke rumah membawa virus dari luar. Nah, ini apakah mungkin juga bisa terjadi nih, Dok? Betul ya, jadi anak-anak adalah penular yang sangat baik. Karena anak-anak kalau kena COVID mayoritas itu ringan ya, atau tidak bergejala sama sekali. Tetapi kalau diukur jumlah virusnya, ada penelitian yang menunjukkan virus pada anak itu lebih banyak, lebih tinggi daripada pada orang dewasa. Nah, apalagi namanya anak-anak, kita peluk, kita cium. Nah, jadi anak-anak itu penular yang sangat baik ya, jadi mesti hati-hati. Nah, terus kembali tadi ke pertanyaan tadi ya, jadi kalau ada tetangga kita yang positif, sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir. Karena COVID itu nyebarnya lewat droplet atau cairan ludah ya, jadi bukan terbang-terbang virusnya ke tetangga gitu, ke sebelah rumah, tidak. Tapi yang penting kita memastikan kita tidak kontak dekat ya, nggak usah ngobrol, nggak usah ketemu, dan yang sakit juga di rumah aja atau harus diisolasi di rumah sakit atau di Wisma misalnya. Oke. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari via_noka92. Untuk memastikan lagi nih, Dok, pertanyaan ini, apa benar virus corona tidak bisa menular melalui udara? Ya, penularan pertama yang terutama lewat droplet ya. Lewat cairan ludah ya. Pada situasi tertentu bisa lewat airborne atau udara, yaitu pada ruangan yang ventilasinya, misalkan kantor-kantor kita ya, kantor-kantor kita itu mayoritas ventilasinya jelek. Nah, itu bisa terjadi lewat droplet, lewat airborne ya. Tapi kalau di lapangan terbuka, kalau di lapangan sepak bola apa di taman itu tidak bisa lewat airborne, itu droplet. Terjawab sudah. Jadi ya kalau memang lagi sekarang juga sering heboh adalah untuk ini airborne katanya. Dan kita juga mendengar bahwa klaster perkantoran itu kan juga cukup tinggi. Karena mungkin sirkulasi udara yang kurang bagus di dalam ruangan AC yang muter-muter terus di situ aja ya, Dokter ya. Itu ternyata itulah yang bisa menyebabkan airborne. Tapi kalau kita di luar atau mungkin sirkulasi di dalam ruangan juga cukup bagus, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, Dokter ya. Betul. Oke, Dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Caryanda. Ini pertanyaannya sederhana sebenarnya, balik lagi ke pengetahuan kita tentang COVID. Mengapa orang yang dicurigai atau suspek tertular virus corona harus diisolasi setidaknya 14 hari? Ini kayaknya kita kembali lagi ke pengetahuan awal kita nih tentang COVID. Tapi nggak apa-apa ya, Dokter. Mungkin ada baiknya kembali dijelaskan supaya moms juga kembali paham dan mengerti ya, Dokter. Ya, jadi mengapa harus diisolasi ya? Ini yang statusnya sudah suspek atau yang tersangka ya. Karena kita tahu bahwa seorang pasien COVID yang positif, yang confirm, itu menularkan selama 10-14 hari. Ya, jadi kalau teman-teman ada gejala, teman-teman ada kontak dekat dengan pasien positif COVID, itu langsung memisahkan diri, isolasi diri, tadi minimal 10 hari, tapi diusahakan sampai 14 hari. Itu alasannya. Oke. Nah, Dok, bicara soal pencegahan, sekarang yang kita tahu adalah yang kita bisa lakukan adalah memang sebaiknya kita tidak keluar rumah kalau tidak
ada kepentingan mendesak dalam artian kita tidak perlu bekerja atau yang lainnya yang mendesak. Sebaiknya kita juga menghindari nongkrong-nongkrong, kongko-kongko gitu kan, kumpul-kumpul. Dan tentu juga yang kita harus lakukan adalah memperhatikan protokol kesehatan. Tadi kita sudah mention 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, lalu mencuci tangan. Dok, saya pengen tanya soal vaksin nih dok, karena ada beberapa yang juga mengatakan tidak ada salahnya kita di masa pandemi ini nih sekarang kita tuh vaksin influenza. Nah, boleh nggak dok dijelasin? Apakah betul seperti itu? Kalau iya, penjelasannya kenapa dok kita disarankan untuk vaksin influenza? Ya, jadi vaksin influenza baik pada anak maupun pada dewasa itu sangat disarankan oleh WHO pada masa pandemi. Ya. Kenapa? Karena ada penelitian di Brazil dan di Italia. Jadi ternyata pasien-pasien yang kena COVID dan sebelumnya pernah vaksinasi influenza, itu gejalanya lebih ringan dan angka kematiannya lebih rendah. Jadi bukan berarti vaksin influenza tidak melindungi kita dari COVID, tetap bisa kena COVID. Tetapi kalau kita kena COVID, kemungkinan untuk memberat, kemungkinan untuk fatal itu lebih rendah dengan vaksinasi influenza. Karena kita tahu ya moms ya, bahwa di saat kita COVID gitu, itu gejala-gejalanya kan memang ada yang orang tanpa gejala, tapi banyak juga yang memang berat sekali kondisinya ya kan, bahkan membutuhkan ventilator atau alat bantu napas juga. Nah kalau misalnya kita melindungi diri atau mempersiapkannya dengan kita sudah vaksin influenza, itu paling tidak bisa meminimalisir gejala-gejala yang timbul di saat kita kalau amit-amit kita positif COVID ya dokter ya. Betul, betul. Oke, nah dokter kalau untuk anak-anak usia berapa boleh mulai diberikan vaksin influenza nih? Kalau orang dewasa kan ya udah pasti ya banyak yang melakukan. Nah kalau untuk anak-anak paling mulai berapa usia berapa nih dok mulai bisa divaksin influenza? Anak-anak mulai usia 6 bulan ya, mulai usia 6 bulan sudah boleh vaksinasi influenza. Oke, sudah bisa ya dokter ya. Oke, dan untuk kalau kita sudah vaksin sekali, apakah kita harus mengulangnya lagi, dan kalau mengulang itu dalam jarak waktu berapa lama ya dokter? Untuk influenza, pemberian vaksinnya perlu diulang sekali setiap tahun. Kenapa? Karena virusnya tiap tahun itu berbeda-beda soalnya. Jadi setahun sekali. Oke, cukup setahun sekali ya sebenarnya ya dokter ya. Jadi kalau mungkin moms dan keluarganya sudah sempat vaksin influenza mungkin dalam kurun waktu ya 5 bulan yang lalu sebelum pandemi atau di awal tahun masih bisa, tapi harap diingat 1 tahun sudah harus diulang lagi. Nah dok, kalau berbicara lagi soal vaksin nih ya, kita tahu banyak orang tua yang akhirnya menunda vaksin penyakit di masa pandemi ini. Alasannya tentu kita tahu karena takut keluar rumah, lalu takut ke rumah sakit, terus mungkin juga alasannya anaknya juga di rumah aja nggak ketemu orang, emang boleh kali ditunda vaksinnya. Apakah seperti itu dokter? Ya, tidak boleh ya. Baik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari WHO menekankan bahwa imunisasi rutin tidak boleh lagi ditunda. Kenapa? Jangan sampai di tengah pandemi ini nanti ada wabah yang lain, ada wabah difteri, ada wabah pertusis ya, karena imunisasi kita ditunda. Nah, kalau teman-teman tetap di rumah sakit, sekarang udah banyak memisahkan pelayanan hari berobat sama hari imunisasi. Atau manfaatkan inovasi, ada vaksinasi drive-thru, ada vaksin rumah ya. Pokoknya anak-anak kita tetap harus imunisasi seperti jadwalnya. Ya. Jadi sudah tidak ada alasan untuk kita menunda vaksin yang harusnya diberikan kepada anak-anak kita. Mungkin di awal-awal kita sempat mendengar ditunda dulu deh sekitar 2 minggu, tapi sekarang sudah tidak ada alasan, kita tetap harus vaksin sesuai waktu atau tepat waktu ya dokter ya? Betul. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik dari, sebentar dokter, ini ini dia dari Madinas. Dok mau tanya, untuk pasien yang sudah dinyatakan negatif, apakah ada kemungkinan tertular kembali? Kalau ada, apakah ada kemungkinan menularkan dan juga tertularkan kembali? Ya, ini pertanyaan soal reinfeksi ya, atau tertular kembali. Nah, saat ini memang sudah ada laporan reinfeksi, tapi memang dari seluruh dunia itu masih amat sangat sedikit sekali ya. Jadi sebetulnya risiko untuk tertular kembali itu sangat kecil.
Oleh karena itu, walaupun Anda sudah dinyatakan sembuh, tetap harus 3M, tetap harus pakai masker, supaya jangan tertular kembali. Gitu. Oke, baik. Oke, dokter, selanjutnya adalah pertanyaan dari Rohmalia Adityasari menanyakan, dok, kalau sampai ada anggota keluarga yang terkena COVID, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ya, tentu yang pertama selain membawa ke dokter ya, ke rumah sakit untuk dipastikan ya, diperiksa swab ya, lalu mungkin perlu periksa darah, periksa ronsen. Yang pertama adalah harus memisahkan ya, jadi isolasi diri yang sakit yang bergejala tadi, terutama supaya tidak menularkan orang-orang yang berisiko tinggi tadi, dan termasuk juga anak-anak yang sampai ketularan. Oke. Ya. Baik, selanjutnya dok, pertanyaan dari Venita _. Venita bertanya, dok, bagaimana dengan solusi untuk anak yang orang tuanya adalah nakes? Selain bisa, sebentar ya dok, bagaimana solusinya untuk anak yang orang tuanya tenaga kesehatan selain pisah rumah, sudah hati-hati sekali dalam perlindungan diri, tapi tetap aja takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, memang betul ya, sayangnya namanya tenaga kesehatan pasti berisiko tinggi ya, apalagi di penularan di rumah sakit juga banyak ya, memang ya idealnya terpisah ya, teman-teman saya juga banyak yang seperti itu, tapi kalaupun kita pulang ya, kita intinya adalah begitu di luar rumah kita memastikan betul kita patuh pada protokol pencegahan, dan kalau ada gejala atau ada kontak segera swab ya, supaya kalau betul positif tidak sampai menulari banyak orang. Oke. Yang berikutnya pertanyaan dari Ho_Lina. Apakah perlu kita memakai masker di dalam rumah? Ini kayaknya banyak yang parno ya dokter, tapi ya sih karena melihat situasi kondisi sekarang juga yang semakin menakutkan, jadi pakai masker perlu nggak sih di dalam rumah gitu? Ya, dengan kalau kita tinggal sama orang-orang yang serumah ya, keluarga kita satu rumah, itu tidak perlu pakai masker. Kecuali ya, ada salah satu anggota keluarga yang ada gejala ya, gejala apa, atau dia habis ada kontak dengan pasien positif, maka yang bersangkutan wajib pakai masker. Oke, baik, itu sebaiknya kita lakukan ya. Berikutnya pertanyaan dari Kartika.Susilowati. Dokter, kalau ada anggota keluarga yang habis bepergian dan tidak terindikasi kontak dengan orang positif corona, perlu karantina mandiri nggak sih dok? Ya, tergantung ya. Kalau ini dia bepergian dari jauh atau kita tidak tahu riwayat persisnya, atau di rumah kita ada orang yang tua atau orang yang sakit kronik tadi, memang sebaiknya dia dipisahkan dulu tadi selama paling tidak 10 hari, baru bisa kontak dengan orang rumah. Oke. Berikutnya dari Kurnias_Safitri, dok, lebih baik mana dok, antara ronsen atau rapid? Wow. Moms Kurnia kayaknya maunya langsung ronsen. Ya, sekali lagi untuk memastikan diagnosis COVID itu hanya dengan satu cara, yaitu PCR ya, atau swab. Bukan dengan rapid test, bukan dengan ronsen ya. Jadi prinsipnya kalau ada gejala atau ada kontak dekat, segera swab atau PCR. Ya. Oke, berikutnya dari Pupun.Agustina. Dok, sebentar. Pertanyaannya adalah, dok bisa... Sebentar ya dok ya. Oke, pertanyaan dari Pupun adalah, dok, apakah yang sudah terkena COVID juga bisa mengalami long COVID? Ya, betul. Ya. Jadi long COVID itu adalah seseorang yang setelah 6 minggu dinyatakan sembuh dari COVID, dia masih merasakan gejala-gejala seperti lemas, sesak, batuk, ya. Udah lelah, pokoknya dia masih belum fit ya, itu disebut sebagai long COVID, dan itu jumlahnya banyak sampai bisa mencapai 50%, dan ini bisa dialami baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Oh, wow. Wah, ini memang benar-benar COVID itu harus kita tanggapi dengan sungguh-sungguh dan dengan serius ya dok ya, bahwa ternyata memang ini
bahkan untuk sembuhnya ada yang lama, penyakitnya ada yang bergejala dan tidak bergejala. Tapi yang kalau bergejala juga ini berat sekali ya dokter ya, diantaranya mungkin yang paling umum adalah kehilangan indera penciuman. Nah, apakah selalu seperti itu dokter? Pasien COVID akan kehilangan indera penciuman, maksudnya orang-orang yang positif COVID akan untuk sementara kehilangan indera penciuman? Tidak selalu ya, tetapi memang itu sekarang sering timbul atau makin sering dilaporkan ya. Tetap gejala utamanya demam, batuk ya, tapi juga bisa tadi gejala kehilangan penciuman, pengecapan, badan sakit semua. Dan ingat ya, ada laporan 50% pasien COVID di Indonesia itu gejalanya berupa gejala saluran cerna. Jadi diare, muntah, mual, ya, mesti hati-hati ya. Oke, ini 50% cukup tinggi ya dokter ya, berarti hampir separuhnya bahwa itu rata-rata akan mengalami gangguan saluran cerna, kayak tadi diare dan yang lainnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Isna Farah, dok, vaksin pneumonia banyak jenisnya, baiknya pilih yang mana ya untuk proteksi pandemi saat ini? Ya, kalau untuk anak vaksin pneumonia ini cuma ada 2 merek ya, terserah yang mana saja boleh. Kalau untuk dewasa itu hanya 1 merek, jadi tidak ada pilihan, jadinya itu dipakai ya. Intinya merek apapun boleh dipakai. Oke, tapi apakah itu perlu juga kita lakukan dok? Karena kan tadi kan sebenarnya banyak yang bilang saya mau vaksin influenza, vaksin pneumonia juga harus dilakukan nggak sih dok? Kalau kita sudah vaksin influenza? Ya, kalau untuk anak-anak sudah menjadi rekomendasi rutin ya. Ya, kalau untuk orang dewasa dianjurkan terutama pada mereka yang di atas usia 50 tahun. Tetapi di masa pandemi WHO menyebutkan bahwa sekalipun belum 50 tahun tetap sebaiknya vaksin influenza dan pneumonia karena ada pandemi. Oke. Dok, mungkin kita kembali mengingatkan sebenarnya tahapan-tahapan atau gejala-gejala umum yang paling sering terjadi selain tadi sudah disebutkan gejala gangguan pencernaan, batuk, pilek, panas, dan juga kehilangan indera penciuman. Ada lagi nggak sih dok gejala-gejala yang lain yang mungkin muncul pada kasus positif COVID, mungkin yang rendah atau mild gitu dok? Ya. Yang paling mild adalah tanpa gejala ya, OTG ya. Itu sampai 40% ya. Nah, tinggi ya, 40% pasien COVID itu OTG ya, tinggi sekali. Dan gejala-gejala yang lazim tadi, demam, batuk, sesak, badan sakit semua, lalu diare atau muntah, dan tadi kehilangan indera pengecapan atau penciuman. Itu gejala-gejala yang paling lazim. Ya. Oke, baik. Dokter, sebelum kita tutup obrolan kita, ini tadi sudah sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang Moms tanyakan, sudah saya tanyakan ke Dokter Dirga. Mungkin kembali apa yang harus dilakukan oleh para Moms nih di saat masa pandemi ini untuk mencegah klaster keluarga yang semakin berkembang dengan pesat, dan ini juga tentunya menambah angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi yang pertama kita sadari bahwa penularan ini sedang tinggi-tingginya ya. Ini situasi masih belum terkendali. Oleh karena itu keluar rumah hanya bila perlu, dan kalau keluar rumah harus pastikan tadi 3M-nya jalan ya. Pokoknya nggak usah buka masker ya, sebisa mungkin jangan buka masker sekalipun itu teman kita sendiri, karena kita nggak tahu dia itu OTG atau bukan gitu ya. Dan sekembalinya pulang ke rumah langsung ganti baju, mandi sebelum bercengkrama bersama keluarga. Oke, satu pertanyaan terakhir dok. Ini kita tahu kan salah satu yang harus kita lakukan untuk menambah imun tubuh kita atau meningkatkan imun tubuh kita, selain kita makan makanan bergizi, minum vitamin, satu juga tadi kita tahu bahwa kita sebaiknya juga vaksin influenza, kita juga sebaiknya dianjurkan untuk berolahraga. Nah, sekarang kita juga tahu ya dok, lagi marak nih olahraga nih dok, di mana-mana ya kan, apapun olahraganya. Apakah boleh kita lakukan olahraga di luar dok, seperti mungkin bersepeda, lari, atau yang lainnya yang sedang marak juga banyak banget dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta ya dok? Ya, perlu diingat bahwa kita olahraga itu untuk sehat ya, bukan buat bukan buat pamer habis beli sepeda baru atau pamer di IG story, bukan itu ya. Jadi olahraga yang paling aman saat ini adalah di rumah sebetulnya pada situasi seperti sekarang ya. Kalaupun mau di halaman rumah boleh, tapi kalau mau keluar rumah
tetap harus wajib pakai masker. Nah, olahraga yang aman dengan masker adalah olahraga yang intensitasnya ringan. Jadi kita memang nggak bisa olahraga yang berat-berat dengan pakai masker. Gitu. Ya. Ya, jadi memang kita disarankan tetap menggunakan masker saat kita berolahraga. Untuk itu kita sebaiknya Moms memilih olahraga yang intensitas ringan supaya olahraga dengan menggunakan masker tetap mungkin kita lakukan. Bukan berarti kita berolahraga copot masker ya dokter ya. Kalau kita berolahraga di luar rumah, kalau di rumah mah nggak apa-apa ya dok. Baik, dokter, terima kasih banyak. Senang sekali kita dapat banyak sekali ilmu dari dokter. Tentunya kita jadi semakin tahu dan mungkin kita juga semakin waspada. Mari kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 yang tentunya sekarang ini juga bisa berasal atau datang dari klaster keluarga. Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Omni Hospital Pulau Mas. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Jaga kesehatan selalu ya dokter ya. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk Moms yang sudah menyaksikan. Sekali lagi kita ingatkan bahwa Moms jangan lupa selalu memperhatikan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak kalau memang kita harus keluar rumah. Dan tentunya sebaiknya sih kita kalau nggak keluar rumah ya, kalau bukan untuk hal-hal yang mendesak mungkin seperti bekerja atau hal-hal lain yang tentunya mendesak yang harus kita lakukan. Mari sama-sama Moms kita hentikan, kita redam penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi di negara kita. Yang pastinya, kembali saya ingatkan, Moms, jaga kesehatan selalu, dan tentunya kita akan kembali lagi dan kita akan berjumpa lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Mom.